Masa. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa meneruskan kajian Shoroh dan Nahwu. Insyaallah kita akan sebentar lagi sudah mulai masuk ke i'rab Al-Quran. Namun ada beberapa pelajaran atau materi yang harus dimutkinkan. Kalau Shoroh itu tasrif yang kemarin itu kita awali dengan tasrif Thulathi Mujarrad yang bab 1 itu semuanya. Hari ini kita akan masuk ke tasrif masdar, tapi masdar sudah, hanya masuknya ke pembagian masdar. Pembagian masdar yang halaman 82. Kalau yang dulu halaman 75. Itu masdar. Isim fa'il, isim maf'ul, masdar, terakhir isim zaman, isim makan, isim alat. Tapi yang itu lebih mudah itu ya, karena tiga tasrif saja yang ini. Nah ini tambahan saja untuk masdar. Masdar itu kata dasar yang dia tidak ada hubungan dengan waktu. Kalau fi'il ada hubungan dengan waktu. Jadi masdar itu dia sebagai kata dasar. Itulah sebabnya ada di antara ulama yang mereka menyebutkan bahwa masdar ini adalah kata dasarnya. Tapi ada ulama yang lain kata dasar ke fi'il madhi. Silakan itu pilih. Nah, di sini ada penjelasan jenis masdar yang sudah kita bahas, masdar taukid. Masdar taukid. Sekarang kita tamatkan masdar-masdar yang ini, atau kalaupun mau didiskusikan tinggal nanya yang mana yang belum paham. Ada yang belum paham atau semuanya? Yang masdar taukid halaman 78 79 itu sudah ya. Kita masuk ke halaman 82, masdar marroh, kemudian masdar hay'ah, kemudian nomor 4 masdar mimi, dan masdar sinai. Ada 5. Kita tamatkan ini 5 hari ini. Tinggal dibaca, nanti kalau ada yang belum paham tinggal ditanyakan. Sederhana ya. Baik, kita lihat di masdar yang nomor 2 dulu, halaman 82. Kalau yang dulu halaman 75. Yang dulu halaman 75. Masdar marroh. Ada yang mengatakan masdar adad ya. Masdar adad. Adad itu bilangan. Masdar marroh, ada juga masdar adad. Jadi yang sekarang kita bahas, kemarin masdar taukid. Masdar taukid. Yang kedua, nah ini masdar marroh. Ada yang mengatakan adad bilangan. Masdar adad. Kalau diperhatikan 3 awal ini kita sebutkan kemarin masuk ke maf'ul mutlak gitu. Masdar itu karena masdar itu maf'ul mutlak. Kalau mansub. Nah, masdar taukid itu tasrif yang ketiga. Tasrif yang ketiga di tasrif usul. Wazan yang masyhur adalah fa'lan. Nah, kalau nanti menemukan fa'lan mansub,
itu biasanya masdar yang berfungsi untuk taukid. Taukid itu artinya penguat. Penguat. Contoh, nasortu, artinya nasortu. Saya menolong Zaidan. Zaid, Nasron. Ada yang begini. Kalau ada masdar, dia terbentuk dari fi'il tersebut. Nah biasanya ini tasrif yang ketiga ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah ini masuk ke masdar. Kalau masdar diambil dari ini, dari fi'il tersebut, maka biasanya kegunaannya untuk taukid, penguat. Nasortu, aku menolong, atau aku benar-benar menolong Zaid. Ini ada kata benar-benar atau sungguh, karena ini ada masdar. Masdar diambil dari fi'il tersebut dan mansub. Maka nanti para ahli ilmu nahwu menegaskan inilah dimaksud maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu maf'ul yang tidak ada diiringi dengan bi, fi, li ajli dan ma'ah, tidak ada itu, mutlak saja. Maf'ul mutlak. Nah, ini namanya masdar, dan masdar taukid, nasron. Kemudian misalkan jalastu alal kursi julusan. Nah, julusan dia kan masdar, diambil dari jalasa yang tadi, maka itu sebagai maf'ul mutlak. Berarti itu menguatkan. Berita tersebut jadi kuat. Jadi bukan hanya menggunakan inna atau sumpah atau nun taukid atau lam taukid, bukan hanya itu saja, bisa menggunakan ini. Contoh di Al-Quran, saat kita membaca Quran mesti tartil. Apa dalilnya? Tartila itu kan masdar dari rotil. Masdar dari rotil. Nanti akan mutkinnya kalau nanti hafalan di tasrif berikut ya. Hafalan itu kan sudah masuk ke sulasi mazid, bukan lagi mujarrad. Tapi tartilan itu adalah masdar dari rotil. Berarti kalau ada masdar dari rotil itu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak namanya. Tujuannya ini untuk taukid. Untuk taukid, penguat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal itu masdar dari zulzila. Zilzal masdar dari zulzila. Oh berarti dia maf'ul mutlak namanya. Kalau ilmu nahwu ya. Ini tambahan karena kita belum masuk. Hanya karena ada hubungan dengan masdar, maka kita pastikan dia sebagai maf'ul mutlak namanya. Fungsinya untuk apa? Bisa taukid, bisa adan, bisa nau atau hay'ah. Tiga pertama itu nanti biasanya disebut di masdar maf'ul mutlak. Baik, sekarang yang kedua, masdar marroh, atau ada yang mengatakan adan, masdar bilangan. Nah, sebetulnya kalau lihat di sini di sorotnya Ustaz Aceh Allahu yarham, beliau menjelaskan masdar marroh halaman 282 atau masdar adad menjelaskan hitungan, kan ada bilangan hitungan, menjelaskan hitungan dari suatu perbuatan. Jadi menjelaskan hitungan. Ya, kita baca contohnya ya bareng-bareng. Yang dorobtu itu, dorobtu dorbatan, Dorobtu dorbatan, nawartu nawratan, nawartu nawratan, akaltu aklatan, akaltu aklatan, syaribtu syurbatan. syaribtu syurbatan. Sebetulnya bukan syurbah ya, tapi syarbah. Syaribtu syarbatan, syarbah.
Nah, pola atau wazan masdar marrah adalah fa'latan. Nah, berarti sudah ada. Kalau ada wazan begini, fa'latan. Nah, ini kita masukkan ke masdar marrah atau adad. Untuk apa? Hitungan. Sekali, dua Bukan kali. menunjukkan mu'anas ya Pak Ustaz. Nah, bukan menunjukkan mu'annas. Ini menunjukkan satu kali. Fa'latan. Asalnya fa'lan. Tapi kalau ada perubahan sedikit, berarti dia masdar yang ingin menjelaskan tentang hitungan, bilangan. Bilangan atau hitungan. Kalau ini penguat, taukid. Bilangan, adat, fa'latan. Wazannya yang ini fa'latan. Semuanya. Kalau yang fa'lan kan hafalan. Jalastu julusan. Kita bukan jalastu jalsan, bukan. Kalau dorobtu betul, dorobtu dorban. Nasortu nasron. Jalastu julusan. Qara'tu qira'atan. Katabtu kitabatan. Itu mah dihafal. Untuk yang tasrif ketiga yang ini. Kalau yang masdar marrah, ini tinggal hafalkan ini saja wazannya. Tinggal tambahkan tak marbutoh, tapi wazannya fa'lah. Jadi masdar taukid itu tidak semata-mata pangkatnya saja Ustaz ya. Masdar taukid. Oh, kalau masdar taukid ini tergantung hafalan. Jadi tidak fa'lan. Kalau yang tadi jalasa, jalastu saya duduk, jalastu alal kursi, misal alal kursi yi. Kan bukan jalsan, bukan begini, bukan jalsan, tapi apa? Julusan. Ini dari hafalan. Nanti umahat tinggal mencari tahu di kamus, ya. Kamus Mahmud Yunus itu yang lebih sederhana untuk pemula. Jangan yang tulisan. Ya, nanti untuk masdar taukid itu bukan hanya wazan fa'lan, bukan. Tetapi bisa saja yang lain-lainnya. Itu di hafalan saja. Kalau yang di sini ada di kamus sogir ya, di paling akhir. Tapi kalau masdar marrah ini wazannya, polanya ini. Wazannya itu fa'latan. Baik, saya sebutkan fi'il madinya ya. Umahat baca langsung ke masdar marrahnya. Tinggal tambahkan atau tinggal masukkan wazan fa'latan. Bisa ya? Baik. Doroba, Dorobatan, nagoro, nadrotan, akala, akhlatan, syariba, syarbatan, syarbatan, fataha, fathatan, apalagi qoro'a, qoro'atan, kataba. katabatan. Nah, kalau mendengar ada wazan fa'latan, nah masukkan saja ke masdar marrah. Marrah itu kali. Apa maksudnya kali ya? Marrah. Marrah kali. Berapa kali itu? Kali itu. Kiblatan juga sama. Itu mah fi'latan. Ini mah fa'latan. Fa'latan itu kan kiblatan, beda. Ini fa'lah, wazannya fa'lah. Fa'latan. Baik, seorang-seorang ya. Fotografer utama. Saya bacakan langsung ke masdar, jangan lihat. La'iba. Wazan ini semuanya ya. Seorang-seorang. Hamida. Hamdatan, Sami'a. Amila. Amlatan menuju mengumpulkan pengajian. Terus raghiba, robatan, syahida, syahdatan, qabila, oblatan, mana'a, Manatan, fataha,
Diulang. Fathatan. Fathatan, masaha. Mashatan. Nah, kalau ada mendengar yang begitu-begitu ya, ingat itu namanya masdar marroh. Marroh, kali. Sekali tapi sekali. Bisa 2 kali, 3 kali bisa nantinya. Tapi untuk kali, untuk satu kali ya. Kalau 1 kali gunakan yang ini. Kalau 2 kali ya gunakan musanna. Saya memukul 2 kali, berarti dorobtu dorbataini. Tinggal itu saja ya. Jadi fa'latan jadi fa'lataini. Kalau banyak ya gunakan fa'lan, fa'laini, fa'latin, fa'latan, fa'lataini, fa'latin. Kalau 3 salasa fa'latin, salasa dorbatin dan sebagainya. Kalau kita ingin meneruskan berapa kali. Tapi kalau 1 kali ini saya duduk sekali duduk, terjemahkan pakai jalasa. Jalastu jalsatan. Nah gitu. Jalastu jalasan. Ini artinya apa? Saya duduk sekali duduk. Saya duduk sekali duduk. Saya duduk benar-benar duduk. Jalastu jurusan. Itu beda mengungkapkannya. Jadi cara mengungkapkannya, kalau ingin dikuatkan, maka gunakan masdar taukid. Tasrif ketiga, intinya masdar taukid ya. Yang ini tasrif ketiga dari usul. Jadi kalau ingin melihat yang tasrif ketiga, berarti yang masdar taukid. Masdar taukid. Jadi masdar taukid itu kegunaannya untuk taukid, penguat. Jalastu jurusan. Tapi satu waktu jalastu jalsatan. Oh, berarti bukan lagi penguat, tapi ingin menyebutkan kali atau bilangan. Namanya masdar marroh. Fa'latan. Itu namanya masdar marroh. Makanya lihat terjemahnya tuh. Dorobtu dorbatan, saya memukul 1 kali pukul. Nazartu nazratan, saya melihat selirik, sekali melihat maksudnya. Pada dalam hadis teringat ada nazrah. An-nazratu summun min sumumil iblis atau apa, sama kala Rasulullah. Pandangan itu adalah bagaikan racun atau apa. Jadi ada kata nazrah. Jadi nazrah. Jadi kalau ada kata nazratan itu sekali melihat gitu. Nazrah. Jadi nazartu nazratan, 1 kali melihat, membaca selirik. Tapi selirik agak ini. Saya melihat selirik. Akal tu aklatan, aku makan sekali. Ini sesuap disebutnya. Ya, sekali itu memang sekali sesuap. Akal tu aklatan. Syaribtu syarbatan, saya minum seteguk. Jadi kalau pokoknya 1 kali itu gunakan fa'latan. Jadi tidak harus ke tasrif ketiga ya. Untuk masdar marroh. Tidak harus melihatnya ini tasrif ketiganya apa, jangan. Cukup wazan fa'lah atau fa'latan. Ini surbatan, Pak Ustaz. Coret saja. Jadi syarbatan. Syarbah. Sekali. Saja, lihat di bawah sajadah jadi
sajdatan. Sajdatan wahidatan. Karena ada dalam hadis sajdatan tanpa wahidatan saja sudah jelas itu satu kali. Satu kali sujud sajdatan. Dua kali sajdataini. Begitu ya, sajdah. Rok'atan. Satu kali. Satu kali. Rok'atan. Asal satu wazan ya. Asal satu wazan. Wazannya fa'lah. Fa'latan. Namanya masdar apa? Marroh. Ingin menunjukkan adat, ingin menunjukkan bilangan. Silahkan saja. Kalau mau saya menulis sekali saja, digunakan fa'lah. Menulis kataba berarti katbatan. Membaca qoro'a berarti sekali baca qor'atan. Jadi sesuaikan dengan wazan ini. Jadi mudah sebetulnya. Kalau baca yang satu kali, berarti gunakan ini. Dan tak marbuto menunjukkan satu di sini, bukan menunjukkan mana. Biasanya satu. Samaha itu kan? Samaha apa artinya? Mendengar. Samaha, samha. Toleran. Toleran. Tasamuh ada. Tasamuh. Samaha, samhatan. Dan lain-lain ya. Pokoknya cari saja kalau ada wazan yang fa'latan, maka fa'latan beri ini apa? Stabilo. Fa'latan itu ciri khas masdar marroh. Masdar marroh itu fa'latan. Ciri khasnya ini nih. Fa'nya itu fathah. Marroh. Adad. Kalau lebih dari 2 kali, Tinggal nanti misalkan kalau memukul 3 kali pukulan misal dorong tu 3 kali, salasa, 3 kali pukulan, salasa dorobatin. Jadi begini tiganya, karena kita ingin mengungkapkan 3 kali. Kan dari dorobatin atau dorbatin boleh. Kan kalau satu kali dorob tu dorbatan, dorbatan. Tapi untuk yang 2 kali juga disebutin dulu. Kalau 2 kali tinggal tambahkan ani. Tapi karena mansub, jangan yang ani tapi aini. Dorob tu dorbataini. Cukup. Kalau nambahkan isnaini itu hanya penguat saja. Kalau ini cukup. Dorob tu dorbatan, saya memukul 1 kali. Oh, ini namanya masdar marroh. Dorob tu salasa dorobatin. Jadi masuknya ke angka ya. Karena bilangan, hitungan. Dorob tu salasa dorbatin atau dorobatin. Ini dijamakkan. aku nanya barusan ketiga apa Bu dorbatin. Terus kalau banyak dia bingung. Kalau 2 tadi gimana Ustaz? Tinggal ditamat amar putoh. Ditinggal ditamat aini. Jadi falatan. Jadi begini. Falatanya jadi tamat tuhan. Nah jadi begini. Faknya jadi tak maftuhah falata, tapi jadi taini. Falataini dorbataini samhatan samhataini sam'atan 2 kali mendengar. Jadi gunakan yang ini ya. Falataini sama. Kalau lebih 3, 4, 5 ya gunakan angka saja. Tambahin. Ya, angka, gunakan angka. Belakangnya
Dorobatin, ada juga dorbatin. Tapi yang lebih mudah orang Arab difathahkan dorobatin. Jadi kalau cinta banyak-banyak habibatani. Habib itu tidak masuk. Itu mah habibah, beda. Doanya kan fa'latan. Kalau tadi habi kan beda kan? Habi kan sudah kasroh ya. Habibah. Nah, itu bukan di wazan ini. Oh, bukan. Kalau ini wazannya hanya fa'latan. Fa'ain lam ta. Kalau habib kan ada iya kan ya? Habibah. Itu kan jadi tidak masuk ke wazan yang ini. Karena wazan itu harus sesuai dengan polanya. Karena kelebihan di bahasa Arab itu memang harus sesuai dengan pola. Sesuai dengan pola, sesuai dengan wazan. Sesuai dengan wazan. Saya duduk, diterjemahkan. Saya duduk, benar-benar duduk. Jalastu julusan. Saya duduk, sekali duduk. Jalastu jalsalan. Tuh, kan beda. Jalas tuh, jalsatan. Itu beda. Karena kegunaan masdar di sini. Dan ingat, masdar tidak terpaku oleh waktu. Tidak terkait oleh waktu. Masdar itu kapanpun silakan gunakan masdar. Sehingga kegunaan masdar memang bisa kemana-mana masdar itu ya. Tapi kalau mansub yang begini, ini mansub semuanya ya, kegunaannya untuk ini. Kegunaannya untuk ini. Kalau ingin masdar taukid, cukup tasrif ketiga saja, jangan diganti-ganti. Tapi itu hafalan. Kalau ingin kita menjadikan masdarnya marroh atau adat, gunakan wazan yang ini. Kalau sekali. Saya bertasbih. Apa? Sabbahtu. Saya bertasbih sekali, tasbih. Sabbahtu sabhatan. Berarti gunakan itu. Jadi kalau mendengar ada model-model begini, tapi yang mansub ya, ini pastinya masdar. Marroh tapi ya. Masdar marroh. Biasanya masdar marroh. Itu lihat saja nanti baca Quran, ada atau membaca ini, nanti sharekan di grup ya. Ini benar atau tidak masuk ke situ gitu. Kalau nanti baca Quran. Tong ayeuna. Ya, lama ya. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga beda sedikit. Namanya masdar nau, tapi jarang terkenal. Biasanya masdar hay'ah. Masdar hay'ah. Masdar hay'ah. Nau jenis. Masdar jenis. Di sini tidak disebutkan ya, hanya masdar yang berpola tuh beda sedikit. Fi'latan. Beda sedikit, beda harokat, beda arti. Beda harokat, beda arti. Ya ini saya hapus ya yang fa'lata ini. Jadi beda harokat sedikit, itu tentunya jadi beda. Inilah kelebihan bahasa Arab. Kalau yang tadi fa'latan masdar marroh, kalau fi'latan tuh kan namanya masdar hay'ah. Tuh kan beda. Ini semuanya ada 5 ya. Jadi kalau wazannya fi'latan itu hay'ah. Hay'ah itu bentuk, cara, jenis. Hay'ah. Hay'ah di sini apa? Keadaan, sifat, macam suatu perbuatan. Tuh lihat contohnya, kita baca bareng-bareng. Jilsatan, qitlatan, zibhatan, ti'matan. Mana ada yang salah? Oh, yang dulu belum dikoreksi ya. Yang baru mah betul. Yang baru betul. Zibhah.
Jadi teringat saat menyembeli. Ada hadis begini, idza dzabahtum, apabila kalian zabah itu menyembeli. Tapi menyembeli kalau kata zabaha itu harus dibaringkan dulu hewannya. Namanya zabaha, menyembeli. Ada kata zibhah, zibhatan. Contohnya ini ya, zibhatan dari zabaha, zibhatan. Zabaha itu menyembelih, tapi mesti dibaringkan dulu. Berarti seperti apa? Kambing, sapi, itu kan zibhah, ayam zibhah. Tapi ada yang langsung tanpa dibaringkan dulu. Bahasa Arabnya naharo. Zabaha menyembelih harus dibaringkan. Kalau naharo itu menyembelih tidak harus dibaringkan hewannya. Hari nakal itu Ustaz. Nah, nanti ada di ayat di surah Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Wanhar itu berarti menyembelih. Apa binatang yang tidak harus dibaringkan? Unta. Wanhar. Tapi kalau zabaha dibaringkan. Nah, di hadisnya idza zabahtum, kalau kalian menyembelih, nah fa'ahsinu zibhatan. Tuh, ada kata zibhatan. Maka ahsinu, perbaikilah, baguskanlah zibhatan. Zibhatan itu sekali menyembelih atau cara menyembelih? Cara. Tuh, jadi beda arti. Salah menyebutkan salah. Salah menyebutkan harokat fa yang ini. Kalau fa'latan berarti sekali, kalau fe'latan berarti cara. Sifat jilsatan, cara duduk. Saya duduk, ya sekarang ada tambahan. Kalau tadi saya duduk, benar-benar duduk, terjemahkan. Saya duduk, sekali duduk. Saya duduk seperti duduknya ulama. Ulama jangan duduk ke sana. Saya duduk seperti duduk, gitu. Seperti duduknya. Jalas tuh jilsatan. Ini cara. Hay'ah itu cara. Bentuk. Hay'ah. Jadi gunakan fi'lah, jangan fa'lah. Makanya beda. Bedanya dari apa? Beda dari harokat fa saja. Kalau fa'latan masdar marroh, kalau fi'latan masdar hay'ah atau nau. Ada yang mengatakan nau jenis. Masdar nau jenis. Fi'latan. Maka kita mau mengungkapkan sesuatu ya silahkan gunakan mau yang mana. Kalau cara gunakan jilsah. Kalau ingin idofahkan saja. Kalau ingin tadi saya duduk seperti duduknya ulama. Jalastu jilsatan ulama. Nah gitu, jalastu Jilsatan jil. Jangan jal tapi jil. Satal ulama diidofahkan yang ini. Berarti tadi Ustaz kalau jalastu jilsatan itu belum sempurna ya kan? Belum. Karena kita akan meneruskan ini duduk seperti apa. Seperti punah. Jalastu jilsatan. Saya duduk seperti duduk siapa kan ya? Belum sempurna, maka diidofahkan, dimudof ilaikan. Jilsatal ulama. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilsatil it'a. Rasul melarang duduk seperti duduknya anjing. Itu digunakan jilsah. Seperti, biasanya begitu ya.
seperti. Saya duduk seperti ini. Dan lain-lain contohnya ya. Pokoknya kalau fa'latan masdar marrah, fi'latan masdar hay'ah. Contoh yang lengkap ini yang belum ada ya. Tetap ini jadi masdar maf'ul mutlak ya. Itu jadi maf'ul mutlak. Kalau melihat yang begini-begini namanya maf'ul mutlak. Di ilmu nahwu ini sorok, tapi kita sudah mulai gabung-gabung sekarang. Masdar marah, masdar hayah semua maf'ul mutlak. Semua maf'ul mutlak. Asal mansub, asal mansub ya. Itu kan mansub semuanya. Tapi masdar enggak boleh masuk. Betul, tidak selamanya mansub. Masdar. Contohnya nasoro, nasron. Surah An-Nasr ayat 1 apa? Tidak jaa nasrullah. Ada masdar di sini? Ada. Mana? Nasron. Kan nasron, tapi ini bukan nasron, nasrun. Tuh kan, tidak semuanya masdar mansub. Dan masdar mah dia isim. Yang mau marfu, mansub, majrur tergantung jabatannya dalam kalam. Karena di sini ada jaa fi'il, setiap fi'il harus ada Fa'il. mana fa'ilnya? Nasr. Iya, ini berarti ini fa'il. Kalau fa'il harus marfu. Makanya nasr itu dia masdar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fathu kan masdar dari fataha yaftahu fathan. Fataha yaftahu fathan. Nah, al-fathu di sini tidak fathan. Oh, berarti ini bukan maf'ul mutlak. Bukan maf'ul mutlak. Ini yang biasa. Ini mah ma'tuf ya, karena ada wa. Huruf ataf ma'tuf ke nasru. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nasru dengan fathu beda ya. Kalau nasru kalau perang, sedang perang, kalau fathu setelah perang. Itu bedanya, kemenangan. Jadi tidak selamanya masdar itu mansub, tidak. Jadi kalau masdar yang masuk adalah maf'ul mutlak. Ya, betul. Dia maf'ul mutlak kalau diambil dari fi'il tersebut. Ada pertanyaan? Kita tamatkan 5 ya, semuanya 5. Jadi yang pertama masdar taukid itu hafalan, tasrif ketiga, tapi mansub, ingat mansub. Yang kedua masdar marrah tinggal hafalkan wazan, yaitu fa'latan. Yang ketiga masdar hay'ah atau nau, tinggal dihafal wazannya adalah fi'lah. Fi'lah. Keempat masdarul mimi. Beri tanda apa itu masdar yang dimulai dengan mim. Nah, ini yang lebih gampang yang ini. Polanya maf'alun. Kadang juga diakhiri dengan ta marbutoh. Ta marbutoh beri stabilo. Tulis di bawah ta marbutoh bukan maf'alun, tapi jadi apa? Kalau ada ta marbutoh, nah tulis maf'alatun di bawah ta marbutoh. Maf'alatun.
Karena seluruh contoh di bawah itu menggunakan tak marbutoh. Maksudnya banyaknya ini gitu Ustaz. Banyaknya justru pakai tak marbutoh. Itu namanya masdar mimi. Lihat maksodun, manzorun. Maksod tujuan, manzor penglihatan. Tak mandor mah tugasnya teh melihat, mengawasi. Mandor. Iya dari masa. Ada mandor. Kan mandor mah mengawasi bukan terjun. Wajahnya suka-suka ya. Betul sekali, tepat ya. Jadi wazannya memang sama dengan isim zaman dan isim makan. Pertanyaannya mungkin nanti bagaimana cara membedakan masdar mimi, isim zaman dan isim makan, kan tiga-tiganya sama. Nah caranya dilihat di kalimat sempurna, lihat di kalam. Ini maksudnya apakah masdar mimi atau memang isim zaman atau isim makan. Itu gampang nantinya kalau sudah masuk ke kalimat. Tapi kalau yang begini ya belum bisa dibedakan. Maf'alun bisa isim zaman, bisa isim makan, tambahan sekarang bisa masdar mimi. Jadi masdar mimi itu sama seperti isim zaman, isim makan. Nah kalau yang ini, yang tiga ini tadi ya, maf'ul mutlak ya. Nah kalau yang keempat tadi masdar mimi. Masdar mimi. Nah, wazannya tadi maf'alun sama dengan isim zaman atau isim makan. Tapi ada tambahan tak marbutoh jadi apa? Maf'alatun. Yang banyak yang ini ya. Yang banyak ini. Maf'alatun. Masdar mimi namanya. Lihat di bawah. Kita baca bareng-bareng. Mas'alatun. Masalatun, Mafsadatun. mafsadatun, Manfa'atun. manfaatun, Maslahatun. maslahatun, Ini kan bahasa Indonesia. Masalah, mafsadat, manfaat, maslahat. Tuh kan bahasa Indonesia. Kebanyakan, harus diingat ummahat, kebanyakan masdar itu jadi bahasa kita. Masdar apapun kebanyakan jadi bahasa kita. Makanya harus dihafal tasrif ketiga yang ini atau yang lain-lainnya. Ini sudah berbaur, sudah masuk ke bahasa kita. Jadi masalatun sudah saya artinya masalah. Mafsadatun, mafsadah. Manfaatun, manfaat. Maslahatun, maslahat. Ini semuanya namanya masdar mimi. Masdar mimi itu yang begini. Kalau tidak ada ta marbutoh, paling bacanya begini: mas'alun, mafsadun, manfa'un, maslahun. Tapi kan itu jarang kita dengar yang barusan. Justru yang lebih kita sering mendengar adalah wazan maf'alatun, maf'alah. Nah silakan dulu, itu istilahnya masdar mimi. Maksudnya apa? Dia ingin memudahkan. Kalau tidak pakai tasrif ketiga ini, fa'ala yaf'ulu fa'lan, gunakan yang ini boleh. Makanya di kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah, Amsilah itu tasrifnya begini: fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Ada yang begitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ada yang model begitu. Nah, maf'alan di situ adalah yang ini, maf'alun. Masdar namanya masdar mimi.
Ustadz kalau misalnya untuk tamat butuh atau enggaknya itu harus lihat kamus juga. Kalau mau nanti tergantung kebiasaan. Nanti tergantung kebiasaan seperti maksod. Maksod tidak maksodah. Maksod di situ ada kan? Maksodun, tujuan, maksud. Maksodun itu jarang menggunakan ta marbuto. Jadi nanti betul lihat kamus saja. Manfaat menggunakan ini. Madorot sama ya. Manfaat, madorot sama bahasa Arab. Madorotun sama masdar mimi. Jadi apakah menggunakan maf'alun atau maf'alatun nanti tergantung kebiasaan. Tapi harus diingat, tapi ketika dijamakkan sama dua-duanya. Dijamakkan sama dua-duanya. Lihat tuh di bawahnya. Mas'alatun, mas'alatani, masailu. Mafsadatun, mafsadatani, mafasidu. Jadi isim ghair munsharif. Maksodun, lihat maksodun yang di atas. Maksodun, maksodani, mafasidu. Ada essay ya, Bu? Jamak taksir. Itu jamak taksir. Iya, ghair munsharif. Jadi ghair munsharif. Betul, jamak taksir, betul. Dia menjadi isim ghair munsharif. Makanya tidak boleh tanwin. Ini tasrifnya. Tidak boleh tanwin. Ada masih ingat kenapa masuk isim ghair munsharif? Nah, mafailu apa masuknya ke mana? Nah, biar tahu tulis di bawahnya sigoh muntahal jumu. Itu masuk ke sigoh muntahal jumu. Karena sigoh muntahal jumu dia mesti tidak boleh ada tanwin. Mau maf'alun, mau maf'alatun, masdarnya begini. Mas'alatun, mas'alatani, masailu. Mafsadatun, mafsadatani, mafasidu. Manfaatun bareng-bareng. 1, 2, 3. Manfaatun, manfaatani, manfaatu. Manafi'u. Ai'u. Diulang. Manfaatun, Manfaatun, manfaatani, manafi'u. Maslahatun, Maslahatun, maslahatani, masalihu. Masalihu. Jangan ditanwin. Ai'u. Maksudun. Maksudun, maksudani, Maqasidu. Manzurun. manzorun, manzoroni, manadiru, Diulang. Manzurun. manzorun, manzoroni, manadiru. Manadhiru. Ini masdar mimi. Berarti Ustaz kalau masdar mimi itu jamaknya selalu sigoh muntahal jumu gitu Ya, ya? pasti. Pasti ya? Ya, pasti. Jadi nanti ketika dijamakkan itu pasti jamak taksir yang masuk ke sigoh muntahal jumu. Oh, itu bukan masdar mim di atas judulnya, tapi masdar mimi pakai i tambah i. Mimi. Bukan masdar mim, masdar mimi. Ustaz, kalau ini apa namanya dia berarti kan yang tidak masuk ke lagi maf'ul mutlak ya. Iya. Berarti dia bisa dalam bentuk suatu gitu. Betul. Maksudnya lebih fleksibel gitu. Ya, betul. Ada satu kitab namanya ini Masailul Jahiliyah.
Oh iya. Nah, ada kan masa ilul jahiliyah, ada 100 lebih. Ini bagus kalau dikaji. Masa ilul jahiliyah. Nah, lihat tadi pertanyaan kan tidak harus ke maf'ul, tidak. Kan masa ilul jahiliyah. Ini nama kitab. Masa ilul. Nah, kita harus tahu bahwa ini adalah jamak taksir. Kita harus tahu mufradnya. Nah, mufradnya itu yang barusan. Mufradnya apa? Bukan. Langsung ke sini saja. Ini kan jamak masailu. Berarti Mas alatun. alatun. Mas alatun. Itu. Berarti masail itu permasalahan jahiliyah. 100 lebih. 100 lebih. Akhlak jahiliyah itu dijelaskan oleh beliau. Ada yang tahu siapa penulis kitab ini? Masailul Jahiliyah. Dari awal 122 sampai 100 lebih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan hanya membuat kitabut tauhid, tapi membuat ini juga Masailul Jahiliyah. Itu bagus untuk dikaji. Karena ternyata kemungkinan kita masih melakukan akhlak jahiliyah. Contohnya kita berbangga dengan nasab, berbangga dengan keturunan, darah saya biru, semua merah gitu ya. Dan ada yang berbangga begitu, itu masailul jahiliyah. Banyak gitu ya, dari paling parah, paling berat sampai terus nanti yang ringan-ringan yang mungkin itu jahiliyah ada dalam perilaku kita. Nah, pengkajian masailul jahiliyah itu sangat bagus. Syekh Badr, beliau yang sudah hari ini mensyarah yang ini Masailul Jahiliyah. Di YouTube ayat dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ya di YouTube ada. Itu masailu kan tidak harus mansub, tapi kadang-kadang marfu. Makanya kalau sudah masuk ke jumlah, masuk ke kalam, masdar-masdar yang tadi itu ya bisa mansub, bisa marfu, mansub, bisa majrur. Tergantung kedudukan. Tergantung betul kedudukan. Kedudukannya sebagai apa? Tetap gunakan ja'a, ra'aitu, marartu. Nambah waktu lagi ya, sedikit lagi. Terakhir, masdar sinaiyi, ianya tasydid. Ya, beri titik dan tasydid. Masdar sinai. Sinai itu dari sona'a, membuat. Masdar sinai, masdar buatan. Karena dibentuk dari kata apa saja. Nah, ini bebas kalau yang ini. Ini lebih gampang. Caranya bagaimana? Tambah ya tasydid disertai ta marbutoh. Gitu. Kenapa ini salah ya? Salah ya? Yang baru justru ya. Oh iya, yang lama juga sama. Ini harus tanwin. Islamiyatun, insaniyatun, hayawaniyatun. Awalnya juga sama tanwin ya Ustaz, Islamun. Ah betul, tanwin semuanya. Islamun. Ya, mun semuanya. Islamiyatun. Islamun jadi islamiyatun. Isimnya Pak Ustaz. Ya, betul. Insanun. Insanun, insaniyatun. Jadi tasydid tambah tak marbutoh ya. Menambah ya bertasydid disertai tak marbutoh. Namanya masdar sinai, sifat. Pengertian sifat. Islamiyah keislaman, insaniyah sifat kemanusiaan. Hayawanun, hayawannya ada alif.
tulis alif, kurang alif. Hayawaniyatun. Ilmun, ilmiyatun. Nah, kalau kata ilmiyah itu masdar ya. Oh, jadi Islamun juga pakai tanwin, Pak Ustaz? Betul. Islamun insan. Ya, semuanya pakai tanwin. Salah semuanya ini. Pakai tanwin. Muhammadun, Muhammadiyah, sifat kemuhammadan gitu. Muhammadun. Jadi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu isim apa? Masdar. Jadi masdar jangan berpikir hanya nomor satu saja, masdar taukid itu mah ya. Tapi yang kelima ini masuk masdar sinai. Sinai itu buatan. Masdar buatan. Caranya bagaimana? Tambahkan iyatun. Iyatun namanya masdar sinai. Ini dibuat apa saja. Pokoknya bebas yang ini mah. Masukkan pokoknya ciri masdar sinai, cirinya titik-titik. Nah, ada iya. Iya. Iyatun. Nah, ciri khasnya ini masdar sinai. Hayawaniyah. Nah, berarti itu masuk ke situ. Madrasiyah, dari madrasatun. Jadi kalau apapun yang ingin kita ungkap itu namanya asal ada iya, berarti itu masdar sinai. Madrasah tidak iya, tidak iya. Apalagi sanawiyah, aliyah. Pokoknya kalau yang iya begitu, itu namanya masdar sinai. Itu dibentuk apa saja. Dihafal juga semuanya, Ustaz. Kalau yang ini, yang 5 ini, lihat perbedaannya. Memang hafalkan saja. Yang 5 dan tidak lebih dari 5 masdar ini. Hanya masdar yang 5 ini. Bisa nanti ciri-cirinya. Masdar taukid berarti tasrif ketiga di tasrif usul. Masdar marrah itu wazannya fa'latan. Masdar hay'ah fi'latan. Masdar mimi bisa maf'alun atau maf'alatun. Nah, masdar sinai bebas. Yang penting dia dengan iyatun. Iyatun. Ada tasdidnya. Ilmiyah, tasydid, harus tasydid. Ilmiyah, namanya apa? Masdar sinai. Pakai shod sinai. Masdar sinai. Harus pakai tamar buto ya Ustaz? Ya, harus. Nggak bisa misalnya Islamiyun gitu Ustaz kalau Boleh, betul, boleh, betul. Boleh kita tanpa tak marbuto, Islamiyun. Asal ya-nya tasydid. berarti sama tetap masdar sinai namanya Ustaz? Disebutnya masdar sinai tetap. Yang penting ya, Tanpa ya-nya. Jadi juga Islami. Berarti takmar butuh ini sebagai bentuk yang masdar atau Nah, tentunya nanti kita akan menjelaskan ini masuk bentuk mu'annas Islamiyah. beda dengan yang nomor 1, nomor 2 Nah, beda dengan nomor 2 itu menunjukkan bilangan kali, satu kali. Oh, berarti menunjukkan muannas ya Ustaz ya, kalau pakai tamar buto menunjukkan muannas, kalau Menunjukkan muannas. tidak dikasih tamar buto menunjukkan mudzakkar. Mudzakkar. Berarti Itu namanya masdar sinai. Contoh, idatul Islam. sekolah Islam. Oh, Madrasatun Madrasatun Islam. Islamiyatun. Jangan nyebut Islam tapi gunakan sinai. Islamiyatun. Miyatun. Kan jadi begini. Kan harus mutobik. Sekarang ganti madrasah dengan ma'had. Ma'hadun Islamiyun. Nah, ini kegunaannya Islamiyun karena ini mutobik ke sini. Tetap ini masdar sinai.
Islami, masdar sinai, karena dibuat dari apapun tapi dari dengan ya bertasydid akhirnya. Ya bertasydid atau tambahkan tak marbutoh. Kegunaannya untuk apa? Untuk nanti ketika kita ingin memberikan sifat ke benda yang ini, tergantung kalau ininya muannats berarti tambah tak marbutoh. Tapi kalau ininya muzakkar ya jangan pakai tak marbutoh. Contohnya ini kan, ma'had islami, madrasah islamiyah. Sudah benar. Itu kegunaannya apakah i atau iya. Di sini kegunaannya. Tapi tetap masuk ke masdar sinai. Ciri khasnya i, ya. I. Pak Ustaz, ini kan ada latihannya tuh di bawah, Iya, yang halaman 78 kalau saya. iya. Itu berarti kayak sepertinya harus ada yang dikoreksi ya. Iya. Ini ada dorbatun. Harusnya kan dorbatan gitu ya. Oh, kalau akhiran ya boleh bebas. Maksudnya harus ikutin pola atau Kalau akhiran begini ya. Ini kan mu'rab. Boleh boleh an, boleh ini. Bebas. Jadi dia ngelihatnya yang depannya Melihatnya ya. yang depan. Awalannya. Ya. Oh, baik. Kadang-kadang fa'latun, fa'latin, kadang begitu. Tapi kalau ingin jadi masdar mah, kalau ingin jadi maf'ul mutlak mah tetap harus ini wajib mansub. Oh, dia berdiri sendiri seperti ini berarti dorbatan ini kita masuknya ke marof. Nah, gitu. Oh, Masuk ke oke. marroh. Jadi di akhirannya itu ya. Ya idealnya itu harus itu, tapi secara umum boleh diinikan. Ini paling harokatnya banyak yang nggak tanwin ya Ustaz di latihannya. Kirain ikutin pola. Kayak yaumiyatu. Oh iya, yaumiyatu jadi tun kan. Yang ada ya. Syahriyatun, Ilahiyatun. ilahiyatun, tuh banyak yang salah. Mitatun. Mitatun, nah, hati-hati. Maitatun, ada dua tuh, hati-hati ya. Dorbatan boleh. Dirbatun, surban, nah, hati-hati. Syirbah. Oh beda, kalau yang dulu syarbatun, yang ini Ini bukan syurban, Res. oh betul ya. Syarban Sama ya. Syirbah. Kalau yang dulu syarbatun, yang baru syurbatun. Sepertinya yang baru yang salah. Harusnya yang mengikut ke yang dulu, coret. Syarbatun. Kalau itu dorban, dorbatun, dorbatan. Dorbatun boleh, dorbatan boleh yang ini ya. Yang syirbatun, syirbatan, syarbatun. Tuntan itu memang ini tidak diratakan semuanya. Hamdan, syukron, maisaratun. Nah silakan ini dilatih. Ini maisarotu ya Ustaz ya. Ini maisarotun, betul? Oh betul. Tun. Oh tun ya. Kalau maisarotu nama ya nama. isim alam jadinya. Nama Berarti ini tetap sama ya maisarot. tetap sama yang itu. Syukron. Hamdan, syukron, nah ini sudah masuk ke masdar. Tapi tentukan masdar apa yang 5 masdar tadi. Nah silakan ditulis ya, ditulis. Ini paling tidak dikumpulkan, ini di grup. Ini Di PR grup Ustaz? PR. Bukan di grup, di Japri ya. Saya cek nanti, fotokan. Kalau merasa yakin pakai pulpen ya. Kalau merasa ragu pakai Benar ya? dari yaumiyatun. Syarban benar. Kita baca bareng-bareng biar sama ya. Iya, Pak. Gusti. Yaumiyatun.
Yaumiyatun. Syah. Ya itu. Nah itu. Nah itu berarti dirobah. Diulang. Yaumiyatun. Yaumiyatun. Syahriyatun. Syahriyatun. Ilahiyatun. Ilahiyatun. Mitatun. Mitatun. Maitatun. Maitatun. Dorban. Dorban. Dorbatun. Dorbatun. Dirbatun. Birbatun. Syurban. Syurban. Syirbatan. Syirbatan. Syarbatun. Syarbatun. Yang baru coret jadinya syarbatun. Kenapa syurbatun tidak? Karena di syurban sudah diwakili sebelumnya. Diulang. Syirbatan. Syirbatan. Syarbatun. Syarbatun. Hamdan. Hamdan. Syukron. Syukron. Maisaratun. Maisaratun. Silakan PR ya. Baik, kita istirahat dulu 10 menit. Untuk PR ini, kemudian PR berikutnya lihat halaman berikut. Isim zaman, isim makan, isim alat sekaligus ya kita tamatkan untuk Jumat depan. PR suruh baca Ustaz. PR baca ya. Kalau yang tadi PR tulis Japri, tentukan masdar apa yang 5 tadi. Kemudian untuk PR bacaan yang halaman 86 yang baru ya sampai 89 ini sudah beres. Terakhir yang ini isim zaman, isim makan, isim alat. Tinggal nanti kita petakan saja isim zaman, isim makan, isim alat. Kemudian setelah itu kemungkinan sudah mulai praktek ayat ya, karena sudah masuk khulasoh ringkasan. Ingat selalu kalau ada PR jangan istilah jadi beban, tapi kebutuhan. Ya, kalau mikirnya beban, ya akhirnya jadi beban. Kebutuhan, mencoba kemampuan diri sendiri ya. Kita istirahat dulu, insya Allah 10 menit ke depan masuk ke kajian. Waduh, kemarin ya kayak sekali.